أدعيائها وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak Ade ingin dengarkan suara akhwatnya saja. Yang ikhwannya dia Pak Ade bakal bertanya bagaimana kabar akhwatnya. Keluarkan suaranya. Masih semangat? Masih. Baik, sekali lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, untuk ikhwannya, ayo keluarkan suara, jangan sampai kalah sama akhwatnya. Betul? Betul. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang menang ya? Akhwatnya apa ikhwannya? Hah? Akhwatnya takut suaranya. Ya baik, nanti insyaallah bakal dilanjutkan kembali dengan Ustadz Firman. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, teman-teman, di pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi ya dalam acara salat ya selama 4 hari ini. Untuk hari ini semua teman-teman dikumpulkan di lapangan ya. Baik, sebelum nanti dimulai, Ustaz ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mohon dengan tertib ketika kegiatan salat ini berjalan ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda. Khusus kelas 3, 4 dan 5 yang ditugaskan untuk mengisi rangkuman tausiah, mohon disiapkan. Nanti dimasukkan di kegiatan yang dikasihkan dari sekolah, kegiatan Ramadan, buku yang panduan kegiatan Ramadan. Tolong yang tugas itu diisi ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan keseharian, baik sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, mohon dilaksanakan, dikerjakan ya, sesuai yang kalian lakukan dicatat ya. Mohon nanti diisi, dikumpulkan sesudah hari raya. Oke, dari Ustaz itu aja ya. Mohon dengan tertib, tidak ada yang ngobrol. Nanti pada kalau ada yang ngobrol, suruh ke depan mengganti, suruh ngisi pada. Sanksinya gitu ya. Nah, nanti sanksinya gitu berarti kalau yang ngobrol, yang masih ngobrol bercanda, nanti suruh ke depan aja. Baik, itu dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Firman yang sudah jelaskan terkait salat Ramadan. Ya, baik. Pada Soli dan Solihah hari ini akan dimulai salatnya. Nanti insyaallah untuk pembukaan sekaligus tausiah dalam salat zikra yang pertama akan dibuka oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Ridwan Hidayat sebagai kepala STT Azika. Tafadhal maskurah. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-munazzali alaihi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Al-Zikra Bogor, yang kami hormati Dewan Guru dan Staf, Kepala Sekolah TK Al-Zikra atau Pak Urgo Al-Zikra, TPA Al-Zikra, dan SDIT Al-Zikra. Tidak lupa yang Pak Ustadz selalu banggakan, selalu Pak Ustadz cintai, anak-anakku soleh-solehah, siswa-siswi SDIT Al-Zikra dan Pak Urgo Al-Zikra. Nah, kelihatan sekarang bayang. Hari ini hari apa? Hari apa? Ini tanggal berapa? Tanggal 18. Kalau bulan Ramadannya tanggal berapa? Tanggal 16. Ada yang puasanya masih full, belum bolong-bolong? Keren. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang mulai tanggal 18 nih kita di sekolahnya Sanlat. Tahu Sanlat apa? Pesantren apa? Pesantren kilat. Kayak kilat. Iya, cepet. Gimana cepetnya? Masuk jam 8, pulang jam 10, cepet gitu. Jadi cepet banget kan? Iya. Nah, mari kita sama-sama buka kegiatan pesantren kilat SDIT Al-Zikra. SD aja kan ya? TK enggak kan ya? Nah iya, SDIT Al-Zikra tahun pelajaran 2021-2022, Hijriahnya tahun 1443 Hijrah. Dengan ini resmi kita buka dan kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling berat timbangannya nanti di yaumul kiamah. Tidak ada yang paling berat timbangannya nanti, timbangan amal di yaumul kiamah, kecuali timbangan amal dari akhlak yang baik. Subhanallah. Kan nanti di yaumul kiamah tuh ada timbangan tuh, ada mizan namanya. Ya. Nah, nanti ada tuh berat mana amal baik kita dengan dosa-dosa maksiat kita. Nah, nanti ketika kita memiliki amal yang baik dengan akhlak yang baik, adab yang baik, maka semua kejelekan-kejelekan kita, semua dosa-dosa kita, semua maksiat kita akan kalah beratnya dibandingkan dengan akhlak yang baik. Tuh, Masya Allah. Makanya penting. Bahkan sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dulu pesantren. Ketika Imam Syafi'i berangkat pesantren, dianterin sama ibunya. Dianterin ke pesantren. Ada di sini yang mau pesantren ada? Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika dianterin ke pesantren, ditinggalin tuh 1 tahun berlalu setelah pesantren Imam Syafi'i pulang. Imam Syafi'i pulang ke rumahnya bukan untuk selesai pesantren, bukan, karena kangen sama ibunya, kangen sama mamahnya,
kangen sama bundanya. Datang, pas di depan pintu, Imam Syafi'i ngetuk pintu. Assalamualaikum. Ibunya keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syafi'i, anakku tercinta. 1 tahun sudah kau pesantren. Kau mau pulang? Iya bunda, aku kangen sama bunda. Aku kangen sama mama. Baik, boleh masuk rumah, tapi jawab dulu pertanyaan bunda. Pertanyaan apa bunda? Kata ibunya Imam Syafi'i, engkau di pesantren belajar apa? Apa yang sudah kau pelajari di pesantren? Kata Imam Syafi'i, aku belajar berbagai macam ilmu dan akhlak. Kata ibunya, wahai Syafi'i, engkau tidak boleh masuk ke rumah, balik lagi ke pesantren. Wah, galak sekali bundanya. Kan udah 1 tahun tuh, sudah kangen bundanya juga, sudah kangen Imam Syafi'i juga, tapi nggak boleh masuk rumah, balik lagi pesantren. Sampai berpikir Imam Syafi'i, apa salah saya jawabannya? Salahnya apa? Kan ditanya, belajar apa di pesantren? Imam Syafi'i jawab, aku belajar berbagai macam ilmu. Ada ilmu hadith, ada ilmu fikih, ya, ada ilmu tauhid, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu bayan dan sebagainya. Dan belajar akhlak. Kata ibunya, jangan dulu masuk rumah, balik lagi pesantren. Enggak nyampe rumah, balik lagi Imam Syafi'i, pesantren lagi, 1 tahun lagi. Berarti tahun kedua balik lagi Imam Syafi'i. Assalamualaikum di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, kata ibunya. Wahai Syafi'i, anakku tercinta, kau sudah 2 tahun di pesantren. Kau mau pulang? Iya bunda, aku kangen sama bunda, kangen sama mama. 2 tahun bunda gak ketemu. 2 tahun, bukan sebentar, 2 tahun. Kata bundanya, boleh masuk rumah dengan syarat jawab pertanyaan bunda. Silakan bunda, pertanyaan apa? Pertanyaannya sama. Ketika di pesantren 2 tahun, wahai Syafi'i anakku, apa yang kamu pelajari? Kata Imam Syafi'i, aku belajar akhlak dan berbagai macam ilmu. Kata ibundanya, dia peluk Imam Syafi'i, wahai anakku Syafi'i, silahkan masuk rumah karena ini adalah rumahmu. Lalu perbedaannya apa? Kan jawabannya sama tadi. Pertanyaannya sama, jawabannya sama. Yang pertama tidak boleh masuk rumah, yang kedua boleh masuk rumah. Lihat, kalau yang pertama ditanya, apa yang sudah kau pelajari di pesantren? Imam Syafi'i jawab, belajar berbagai macam ilmu dan akhlak. Berarti mendahulukan ilmu, mengakhirkan akhlak. Sedangkan tahun yang kedua, Imam Syafi'i menjawab, belajar apa kau di pesantren? Kata Imam Syafi'i, aku belajar akhlak dan berbagai macam ilmu. Jadi mendahulukan akhlak, mendahulukan adab, baru kemudian setelah kita memiliki adab yang baik, baru kita pelajari ilmu yang banyak sebanyak-banyaknya. Baru itu diperbolehkan masuk. Berarti di sini memperlihatkan bahwa adab dan akhlak itu di atas ilmu. Karena orang yang berilmu setinggi apapun, kalau tidak beradab, yang ada jadi curang, yang ada jadi culas, yang ada jadi penipu. Banyak orang-orang pandai yang jadi penipu. Itu tuh yang di sana, yang pakai dasi itu, yang pada korupsi, itu kan orang-orang pandai itu. Gelarnya juga profesor, doktor, insinyur, bergelar semua. Tapi jadi penipu, pencuri uang rakyat, koruptor, kan orang pandai. Nggak ada koruptor orang bodoh. Bodoh nggak mungkin tuh jadi koruptor, nggak bisa lu. Ya, makanya penting tuh adab, penting tuh akhlak. Lalu ada berapa adab? Ada berapa akhlak? Secara garis besar ada 3 adab. Yang pertama adab kepada Allah. Yang pertama adab kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua adab kepada sesama manusia.
Yang ketiga, adab kepada makhluk Allah selain manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, ya tidak? Nah, apa lagi? Ada batu-batuan. Begitu. Yang pertama, adab kepada siapa? Allah. Yang kedua, sama manusia. Yang ketiga, kepada makhluk Allah yang lain atau makhluk hidup yang lain. Bagus. Nanti pertanyaannya. Sekarang, adab kepada Allah apa saja? Bagaimana adab kepada Allah? Yang pertama, kita harus bertakwa, harus nurut sama seluruh perintah Allah. Kita disuruh puasa sekarang nih, nurut kita puasa. Dari subuh tadi belum minum. Allah memerintahkan kita sholat, kita laksanakan sholat. Allah perintahkan kita membayar zakat, kita membayar zakat. Betul tidak? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus mencari ridhonya Allah, harus mencari kasih sayang dan cintanya Allah. Kan kalau Allah sudah ridho sama kita, kalau Allah sudah cinta sama kita, apapun keinginan kita Allah berikan. Bagaimana caranya supaya Allah ridho sama kita? Bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita? Oh, caranya begini, dengerin, nanti ada di pertanyaan. Caranya adalah kita nurut perintah dari ibu dan bapak kita. Karena bakana ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya ibu dan bapak kita. Murkanya Allah, marahnya Allah ada dalam murkanya dan marahnya ibu dan bapak kita. Begitu. Ya, jadi caranya mencari ridho Allah adalah cari ridho orang tua kita. Paham? Bisa? Siapa di sini yang suka ngelawan sama orang tua? Ada yang suka ngelawan sama orang tua? Ada di sini yang berani sama orang tua? Ada yang suka ngomongnya keras sama orang tua? Bersiap-siaplah, neraka itu tempatnya kalian. Nauzubillah min. Harus lemah lembut sama ibu dan bapak. Lalu apa lagi? Adab kita terhadap Allah, harus mendahulukan hak Allah dibandingkan yang lain. Kemudian apalagi adab terhadap Allah, apalagi akhlak terhadap Allah? Menerima pemberian Allah, menerima seluruh takdir Allah. Lalu yang kedua, adab terhadap sesama manusia. Yang kedua, adab kepada siapa? Kepada sesama manusia. Yang pertama, awas hati-hati, nanti ada pertanyaan. Adab kepada sesama manusia yang pertama, jujur. Nah, manusia. Yang pertama, jujur. Bagaimana jujur kita? Tidak boleh berbohong. Kalau ada anak yang suka berbohong, satu, dia tidak akan disayangi sama teman-temannya, pasti dibenci sama teman-teman. Ngapain? Gak mau berteman. Kenapa? Dia mah suka bohong, tukang bohong. Yang kedua, dibenci Allah. Kenapa? Karena suka bohong. Bahkan bohong termasuk dalam al-kabair, termasuk dosa besar itu bohong. Masya Allah ya. Padahal bohong itu kita terbiasa ngomong bohong, itu termasuk dosa besar bohong itu. Nauzubillah min. Awas. Satu, ketika kita berteman, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang tua, sesama manusia, tidak boleh bohong. Jangan bohong. Yang kedua, bertutur kata yang lembut, tidak boleh kasar. Makanya kalau ketemu teman, jangan kasar, bilangnya begini kalau bahasa Sunda, badai kamana
Kadia ya. Gitu. Jangan kasar, nggak boleh. Oh, yang nggak bisa bahasa Sunda nggak ngerti ya, Masya Allah. Ya, tapi biasanya suka ada di bawah, artinya ada di sini. Lihat di bawah ya, kalau di TV kan suka ada di bawah. Ya lihat di bawah, ada biasanya. Ya, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh ngomong jorok. Pak Ustadz kemarin temen aku bilang jorok. Gimana bilangnya? Ih, kamu itu ingusnya jorok. Kan itu ngomong jorok Pak Ustadz. Lain gitu, lain maksudnya. Gak boleh ngomong jorok itu yang jorang-jorang. Terus yang ke berapa? Yang ketiga, satu ya, kalau sama teman satu harus jujur. Yang kedua berkata yang lemah lembut. Yang ketiga harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih. Pakai lebih. Kalau menghormati yang tua, menyayangi yang muda, bahaya Ustaz Adek mah. Jadi yang tua dihormati, yang muda disayangi, gitu. Bahaya yang Ustaz Adek mah gitu. Wah, Masya Allah. Ya. Hormat sama yang lebih tua, misalkan kamu sekarang kelas 3, acungan tangan kelas 3, acung tangan kelas 3. Mana kelas 3 maju? Kelas 3. Yang laki-lakinya mana? Kelas 3. Kelas 3 laki-laki mana? Mana yang satu? Yang 2. Udah Pak, udah turunin buru-buru, oke, awas. Misalkan kita kelas 3 ketemu dengan anak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Berarti usianya lebih tua di atas kita, maka kita harus menghormati, panggilnya kakak. Ya, ada satria, panggilnya kakak satria. Kakak satria, jangan, satria, satria baju hitam. Panggil kakak satria, kakak Dabil, kakak Wafi, kakak Hakim, kakak Noval, kakak siapa lagi? Kakak Ahmad, kakak Id. Iya. Nah, sama yang lebih muda kita harus sayangi. Bukan berarti yang tua itu harus hormat ketemu langsung misalnya kelas 3 ketemu kelas 4 hormat, bukan begitu. Tapi hormati kan. Gitu. Enggak cuman sama yang lebih muda kelas 3 ketemu dengan anak kelas 2, ketemu dengan anak kelas 1, kan lebih muda tuh. Sayangi dia. Sayangi, jangan dijahatin. Baik. Harus hormat sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Terus nurut sama gurunya. Harus nurut sama ibu dan bapak guru, sama ustadz-ustadzahnya. Ada di sini yang nggak nurut sama ibu dan bapak guru? Ada di sini? Ada? Kata ibu gurunya, Kim, jangan dulu pulang, kalah kabur, ayo begitu. Nurut sama ibu gurunya. Paham ya? Kalau nggak nurut sama ibu gurunya, mual manfaat ilmunya. Karena guru itu penting. Adab terhadap guru itu, Masya Allah, harus diutamakan. Masya Allah. Sampai ada kisah nyata di Tarim. Di Tarim, sebelum dipegang oleh Habib Umar Hafiz, itu ada Syekh Al-Qatiri itu ya. Nah itu punya murid. Itu muridnya hebat, luar biasa. Ketika di pesantren saja di Tarim, itu sudah biasa ceramah di mana-mana. Padahal masih jadi santri. Masih jadi santri, dia sudah bisa ceramah di mana-mana. Luar biasa keilmuannya. Sampai satu hari kata Syekh siapa Allah alam Al-Qatiri belakangnya itu, Pak Ustaz lupa. Kamu malam ini ada jadwal mengajar santri-santrinya di sini di pesantren. Ternyata dia sudah punya jadwal ngaji ceramah di tempat lain. Lalu bagaimana? Dia berbohong sama gurunya. Guru, maaf, saya tidak bisa ngajar. Kenapa? Kata gurunya. Kan ini jadwal kamu di sini. Enggak, saya tidak perlu. Padahal dia mau ceramah di tempat lain.
Pas malamnya benar dia pergi, nggak bilang dulu sama gurunya. Ingat nih, dia pergi tidak bilang dulu sama gurunya. Dia mau ceramah di sana. Pas jadwal pengajian kosong. Ada teman-teman santrinya bilang, Ustaz, si itu tidak ada di Kobong, tidak ada di pesantren. Kenapa? Pergi kemana? Ke daerah apa? Mengapain? Jadwal ceramah, Ustaz. Baik. Saya izinkan dia pergi, tapi tidak dengan ilmunya. Lihat. Saya izinkan dia pergi, tapi tidak dengan ilmunya. Kenapa? Jasadnya milik dia, tetapi ilmunya dari saya, kata gurunya. Saya izinkan dia pergi, tapi tidak dengan ilmunya. Itu santri yang sudah pandai ceramah tadi, biasanya di mana-mana ceramahnya bagus, ceramahnya lancar, ceramahnya hebat, semua orang suka dengan ceramahnya. Malam itu, ketika gurunya bilang, silahkan saya ridhoi dia pergi, tapi tidak dengan ilmunya. Apa yang terjadi? Di panggung, cici nggak betem, tidak bisa ngomong naon-naon. Dia hanya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena ilmunya tidak ikut dengan diri. Ilmunya ditinggal di pesantren. Kuliah, Masya Allah. Makanya guru, walaupun gurunya bukan sarjana, kita sudah profesor, doktor, tetap guru kita. Nggak ada yang namanya mantan guru. Oh, itu bekas guru saya tuh. Emang ban bekas. Oh, itu bekas guru saya. Itu mantan saya, mantan guru. Nggak ada yang namanya mantan guru. Ya, makanya adab terhadap guru itu penting, Masya Allah. Yang terakhir sekarang, adab terhadap makhluk Allah yang lain. Contoh, adab terhadap hewan. Ada di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Sekarang adab terhadap hewan peliharaan. Satu, memberi makan yang layak, bukan yang banyak, yang layak. Kenapa? Karena ada hewan yang makannya sedikit, dikasih makan banyak, yang ada mubazir. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, jaga makanannya dan minumannya. Paham ya? Jangan pernah disiksa. Kalau udah bosan disiksa, oh ya manggis jorek, kucingnya dibuduk, ditajong, udah, aduh, mengkolak. Terus kalau mau ke hewan itu mukul, misalkan nih kucingnya bandel, kalau mau mukul jangan mukul kepalanya, tidak boleh mukul kepalanya, karena bagian kepala adalah kehormatan. Jangankan terhadap manusia, hewan pun tidak boleh dipukul kepalanya, haram mukul kepala. Terus apa lagi? Haram membakar hewan. Biasanya kan kalau ada semut ya, semut rang-rang nih, kita mau ngambil rambutan, banyak semut nih, ada sarang semut, dibakar pakai api sarangnya, haram, dosa. Karena yang berhak membunuh pakai api hanya Allah. Hanya Allah yang berhak membunuh makhluknya dengan api. Kalau kita manusia dilarang menggunakan api, tidak boleh. Cuma ada yang maling speaker masjid dibakar, astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya? Baik, lanjut cepat. Bagaimana adab terhadap tumbuhan? Bagaimana adab kita terhadap tumbuh-tumbuhan? Satu, jangan menebang sembarangan. Salam dari Binjai. Wah, rusak tuh pohon besar. Itu nggak adab itu. Jangan ikutin itu. Ya. Salam dari Binjai, ketemu pohon pisang, berani sama pohon pisang, cemen. Pohon randu atau wanimah. Randu mah ada durinya, lawan jangan. Itu banyak pohon pisang rusak gara-gara itu. Salam dari Binjai. Binjai. Rusak itu nggak boleh ya, dosa itu, haram. Nggak boleh. Jangan ikutin itu. Yang kedua, jangan pipis di bawah pohon, awas. Terus kalau biasanya ada lubang-lubang kecil, lubang semut nih, jangan dipipisin. Gimana nih mau ada lubang semut, pipis, kasihan semut di bawah lagi santai, banjir. Ya ada lubang di situ, dipipisin. Gimana kalau semutnya lagi pada ngobrol, semutnya lagi pada santai dengan teman-temannya, lagi ngawang kok, datang banjir, cai pipis kurang tak,
Kasihan. Tidak boleh kencing di bawah pohon, satu. Yang kedua, tidak boleh pipis dimasukin ke lubang-lubang. Tidak boleh, karena dalam lubang itu pasti ada makhluk Allah yang lain. Tidak boleh ya. Oh, itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Nanti Pak Ustaz tanya. Yaitu kita murojaah bersama guru Quran. Tafadhal Maskur. Baca semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
surah